your love. Need somebody break your heart. Looking like an angel, but you're savage in love. When you kiss me, I know you don't get too fast, but I still want that. Telat. Alhamdulillah. Monggo Pak. Monggo Pak. Laksana Kepala MTAS Negeri. Buka sering. Bapak-bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama Lembaga Madrasah Thanawiyah Ma'arif NU 1 Kertanegara mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum kepada Bapak Dr. Supandi dari Balitbang Kemenag RI atas kerawuhannya di MTS ini. Mudah-mudahan pertemuan pagi ini adalah memberikan satu sinyal kecerahan di antara kegelapan COVID Corona yang setahun ini melanda kita. Yang kedua, mudah-mudahan silaturahim ini juga dari Bapak Dr. Supandi memberikan keberkahan kepada kita semua, terutama kepada lembaga MTS Ma'arif NU 1 Kertanegara. Yang kedua, kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dalam keadaan corona. Kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat salam
Pak Haji Kasih Bermak Kabupaten Purbalingga. Saya makin hafal Purbalingga. Terus bagian saya lebih senang bilang penanggung jawab ma'arif lah ya. Khususnya di Purbalingga atau di Kecamatan Kertanegara, ya. Yang saya hormati Pak Ketua Komite ya, yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Memang sengaja tadi malam saya ketemu Pak Haji, Pak Kasih, kemudian beberapa orang teman-teman, khususnya pengurus Ma'arif ya. Memang sengaja saya berharap para orang tua kita juga hadir pada hari ini. Seterusnya apa yang saya hormati Pak Kepala MTS 01 Kertanegara Karanganyar. Kertanagaranya ya. Gitu ya. Nah, terusnya yang saya hormati Bapak dan Ibu, teman-teman, Ibu yang sudah mengabdikan diri di madrasah, yang seharusnya berada di rumah gitu, daring gitu kan. Sekarang ini hari ini nggak daring gitu, kita silaturahmi. Saya lebih cenderung ya, lebih senang kalimat-kalimatnya silaturahmi. Kalau silaturahmi itu saya agak putus-putus gitu. Jadi kalau misalnya silaturahmi itu kita kan ada satu kata. Kalau orang Arab itu kan, saya nggak perlu banyak teman. Kalau saya yang perlu itu banyak sahabat. Karena kalau teman itu hanya sebatas ya saya berteman dengan Pak Haji ya sudah sebatas teman. Tapi kalau sahabat dia akan melakukan sesuatu itu baik dalam suka maupun duka. Jadi yang kalau teman itu kan orang itu kan misalnya bukan saya lah ya, ada yang menjadi pejabat gitu kan. Kalau berteman kan hanya batas itu. Tapi kalau sahabat itu kan apakah dia menjabat atau tidak menjabat nggak ada urusan. Kita masih kita. Itu menurut saya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya memang kemarin saya telepon Pak Haji lagi dinas di Cilacap. Sebenarnya saya sudah di Bumi Ayu sudah. Oh ya, mau mana gitu kan? Ya, Purbalingga saya bilang gitu. Jadi kemarin Bapak dan Ibu saya perlu menjelaskan sedikit ya, mengilustrasi ke bawah. Saya kemarin itu hampir 2 bulan di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jadi ditugaskan oleh Kementerian Agama mengkoordinir proses yang pertama evaluasi SDSN 2018, 19, 20 dan 21. Koordinator secara nasional dan sekaligus mengkoordinir Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nah, terus yang kedua melakukan proses evaluasi terhadap teman-teman calon kepala madrasah, calon camat. Karena bagaimana kita menerapkan aturan-aturan yang sudah kita siapkan sehingga di lapangan bisa berjalan seperti yang mestinya. Jadi beberapa hal yang perlu saya sebenarnya Bapak dan Ibu jangan canggung dengan saya. Saya ini walaupun orang Padang tapi orangnya NU. Jadi NU-nya Sumatera Barat. Jadi dulunya saya bilang sama beliau aktivis. Kalau di situ kan kita minoritas.
Tapi minoritas, kalau minoritas itu harus agak keras dikit supaya menjadi minoritas, menjadi mayoritas gitu kan. Nah, jadi saya cerita dulu gitu kan, karena dulu itu kan saya kan dari sekolah madrasah gitu kan, latar belakangnya gitu kan. Kalau sana itu kan banyak sekolah-sekolah umum ya. Ya kita bukan kita ya, saya merasa nggak terasing. Tapi sekarang ini saya kira kita harus bangga terhadap keterasingan kita. Jadi sekolah yang sarungan dulunya saya gitu kan, sekarang ini menjadi madrasah yang diperhitungkan. Kenapa saya memang sengaja ke madrasah, apakah itu negeri atau swasta, terutama sekali yang milik kita gitu ya. Karena kita ingin ke depan perhatian pemerintah ini bukan hanya ke madrasah negeri, tetapi juga ke madrasah swasta. Jadi sampai kemarin itu saya sempat melakukan selentingan di rapat di Jakarta bahwasanya kenapa ya SDSN itu harus diberikan ke negeri saja, kenapa tidak di swasta? Padahal sekolah kita itu 9 hasil hitungan kita, hasil hitungan kami di Jakarta itu 93%, 92,87% itu sekolah kita madrasah itu adalah madrasah swasta. Hanya 7, sekian persen itu yang negeri. Berbeda dengan Kementerian Pendidikan, itu berbanding terbalik dengan kita. Mereka itu berbanding negeri dibandingkan dengan swasta, dengan luar negeri. Jadi bagi kami gitu, saya kebetulan dengan teman-teman itu di Balitbang Kementerian Agama RI yang tugasnya untuk melakukan kajian, kayak bikin aturan-aturan itu ya, bahasa apa namanya tuh, yang lebih mudah Bapak dan Ibu pahami, bikin aturan yang melakukan ini nanti akan diterapkan oleh Direktorat Madrasah, kemudian perguruan tinggi Islam, mulai dari UIN, IAIN, STAI, ya, STAI, negeri dan swasta itu yang kita lakukan, termasuk juga dengan agama yang lain. Nah itu tugas kami gitu kan. Maksudnya, jadi apa yang sudah kita lakukan, kita terapkan, yang sudah kita siapkan, yang sudah kita buat, memang terimplementasi di lapangan. Cuma kadang-kadang tadi malam kita juga diskusi, saya bersama beliau juga Pak Haji. Kadang-kadang tidak semua apa yang sudah kita siapkan itu bisa diterapkan di lapangan. Kadang-kadang teman-teman ini, Bapak dan Ibu guru itu lebih hebat dari ini. Yang kita harapkan juga begitu. Jadi inovasi. Balik lagi, kembali lagi terhadap apa yang kita inginkan ke depan, utama sekali adalah infrastruktur. Jadi sarana dan prasarana. Sebenarnya secara prinsip itu yang seharusnya menerima gitu ya. Sarana dan prasarana ini adalah lembaga-lembaga non pemerintah, jadi lembaga swasta gitu ya. Nah, tapi lembaga negeri yang masih banyak yang belum tertata rapi, jadi ini dilakukan. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kita memperjuangkan kalau yang sebelumnya Pak Kiai, kalau kita ngasih bantuan paling rehab gitu ya, saya cuma 1 juta, kemudian 300.
nggak ada yang dapat itu, ya Pak? Jadi yang Susah. Kalau ngasih ya harus banyak sih, ya. Harus berapa M gitu, berapa iklan itu. Seperti itu yang sedang kita lakukan, kajian-kajian itu. Dan insya Allah kami di Jakarta memperjuangkan itu bagaimana pemerataan pendidikan. Kalau bagi kami, apakah anak kita itu belajarnya di negeri atau di swasta, semuanya itu sama. Teman-teman juga, Bapak dan Ibu guru, pengabdian apakah di lembaga yayasan atau di pemerintahan, bagi kami itu sama saja. Misalnya kita tidak akan mempersulit. Misalnya contohnya bagaimana Bapak dan Ibu, nah saya nggak tahu data yang ada di lapangan misalnya yang sudah mendapatkan sertifikasi atau yang belum gitu kan. Kalau yang belum ya segera dilakukan beberapa. Misalnya ada kendala-kendala, kalau kita bagi bank, mohon maaf, kita kan bisa bicara langsung dengan Pak Menteri. Jadi baru rekomendasinya begitu aturannya Pak. Baru rekomendasinya langsung ke Dirjen Direktur untuk melakukan. Jadi beberapa hal-hal yang bisa kita terapkan, yang bisa kita lakukan, itu pun akan kita lakukan. Termasuk juga bagi kami bagaimana pemberdayaan SDM. Jadi yang saya kemarin itu diskusi juga dengan kepala balai Balai Diklat Semarang, dan juga menyampaikan itu. Kalau misalnya ada program-program peningkatan SDM, apakah SDM di MI, MTS maupun Alia, itu tidak harus oleh teman-teman yang di negeri, tapi harus ada pemerintahan untuk teman-teman yang ada di lembaga-lembaga luar negeri. Menurut istilah beliau ya luar negeri ya. Jadi ya harus sama gitu. Karena madrasah tidak akan besar kalau maksud saya madrasah dalam negeri ya. Kalau dari luar negeri tidak akan besar kalau sekiranya tidak ada madrasah luar negeri gitu ya, madrasah swasta. Karena yang membesarkan madrasah itu sebenarnya itu adalah madrasah. Kemarin itu 2000 seingat saya, kebetulan saya koordinator. Waktu itu sempat proses penarikan teman-teman yang mengabdi, PNS yang melakukan pengabdian di sekolah swasta, apakah itu di MI, MTS dan Alia yang swasta itu ditarik semua. Kita nggak mau. Dan kita itu berjuang, akhirnya berhasil. Kalau sekiranya itu sempat dilakukan oleh BKN pas pada waktu itu, wah, bisa direktorat madrasah itu tidak ada lagi, madrasah itu udah pindah ke Kemendikbud semua gitu. Kalau sekiranya, karena memang kita memang tidak mungkin akan menampung semua teman-teman yang terutama saya nggak tahu di MTS 01 ini Kertanegara itu berapa jumlah negeri teman-teman PNS dan non PNS ya. Ada lima ya. Coba kalau diambil semua, berapa jumlah swasta yang ada? Oh, nanti akan penuh. Jadi MTS Purbalingga ini berapa MTS? 3 MTS itu semua akan penuh. Padahal strategi kita bagaimana teman-teman itu yang PNS negeri itu juga bisa melakukan proses pembinaan ujung tombak sebenarnya di sekolah-sekolah swasta. Karena yang kita ini madrasah ini secara prinsip itu hasil kajian kita ini bisa hidup, bisa membesarkan yang madrasah-madrasah itu karena swastanya yang banyaknya gitu. Coba bayangkan hanya 7% yang negeri Pak.
seluruh Indonesia itu. Nah, kalau misalnya pas demo aja udah kalah. 7% dibandingkan dengan 93% gitu, 90 lawannya gitu kan, itu nggak mungkin gitu kan. Jadi apapun prinsipnya saya sampaikan, saya kan agak ini sedikit bukan radikal dalam arti ini ya, agak keras ya, memperjuangkan ya bagaimana perhatian pemerintah. Anggap saja lah saya sama beliau ini orang pemerintah gitu kan. Cuma kita harus kiblatnya bagaimana menyelamatkan sekolah-sekolah kita. Kalau sekiranya nggak bisa SBSN, UPR, kita akan mencari celah-celah. Cuma ada catatan juga, ada tanggung jawab moral buat teman-teman bapak dan ibu yang melakukan pengabdian di sekolah pun juga jangan tanggung-tanggung, jangan setengah hati. Apapun yang kita lakukan setengah hati, kalau menurut saya itu hasilnya juga setengah hati. Tapi kalau kita lakukan secara kafah, bahasa di dalam keyakinan kita, itu saya yakin dan percaya semuanya bisa, apa yang kita lakukan pasti akan dapat, saya yakin. Dan itu harus punya strategi. Kita lihat saja yang selama ini madrasah itu kan dianggap, dipandang sebelah mata gitu. Yang selama ini 10 tahun sebelumnya itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan sekolah-sekolah. Kalau sekarang ini nggak bisa. Madrasah itu menjadi tuntunan. Sudah cukup banyak di level SD, SMP, SMA dan SMK yang kolek karena madrasah. Apalagi hasil survei kemarin Balitbang itu hampir 80% orang tuanya itu lebih dari pertanyaan-pertanyaan kita itu lebih pingin anak-anaknya itu bersekolah di madrasah. Dan kenyataannya memang iya Pak. Di Jakarta itu masuk madrasah itu susah Pak, di Jakarta. Perbandingannya diambilnya 300, mendaftarnya 300. Perbandingan berarti kan 1 berbanding 10. Dan itu pun pembukaan pendaftaran itu paling lama 3 hari. Dan ini cukup lama. Kadang-kadang 1 hari udah penuh gitu. Nah, apa yang sudah kita lakukan, yang kita perbuat, jangan sampai anak saya guru madrasah tapi anaknya belajar di SD. Ya, kalau kita guru madrasah ya anak-anak kita harus belajar di madrasah lah gitu kan. Madrasah, harapan kita ke depan madrasah ini makin hebat, makin baik, makin disegani kalau bicara secara politis pendidikan. Dan kami berharap ya tadi kehadirannya dan yang tidak kita saya juga berterima kasih ke sama komite ya. Komite ini sangat penting. Ada beberapa